Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Puasa semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur hari ini atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibu ingin mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Afifah Ruwaiti hadir. Nisha Aulia hadir. Nur Azizah hadir. Maulida Nur Hikmah alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah. Terus di sini kalian apa masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang Al-Quran dan keistimewaannya? Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang Al-Quran, tentang pengertian Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran kepada Rasulullah SAW, kepada kita semua. Kemudian ada beberapa keistimewaan Al-Quran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan apa? Kemarin ada yang menjawab Al-Quran merupakan mukjizat. Jadi pengertian Al-Quran kemarin itu sudah kita bahas. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, jadi Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat itu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita akan bahas ada beberapa bentuk suatu kejadian yang luar biasa selain mukjizat tadi. Nah, jadi di sini kita membahas tentang ada yang namanya tadi yang utama mukjizat. Nah, ada lagi selain mukjizat, yaitu karamah. Pernah dengar kata karamah? Pernah? Belum. Karamah, dan ada irhas, dan ada ma'unah. Nah, jadi ada 4 ini ya akan kita pelajari, yang merupakan kejadian luar biasa selain mukjizat tadi. Ya, jadi kita belajar tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Iya, karamah, irhas, dan ma'unah tadi. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami apa itu mukjizat, apa itu karamah, apa itu irhas, dan apa itu ma'unah. Selain itu kalian juga bisa membedakan antara yang 4 itu apa perbedaannya dan apa persamaannya. Kemudian kalian juga mengetahui contohnya, contoh dari mukjizat apa, contoh dari karamah apa, irhas apa, dan ma'unah apa contohnya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian di sini Ibu akan mengadakan tebak kata. Nah, misalkan kalian mendengar kata tongkat Nabi Musa, apa yang ada di pikiran kalian? Tongkat Nabi Musa membelah lautan. Ya, terus apa lagi? Menjadi ular. Tongkat Nabi Musa tadi bisa membelah lautan, menjadi ular. Itu merupakan apa berarti? Nah, itu merupakan mukjizat kepada Nabi Musa. Nah,
Nah, di sini coba kalian lihat gambar ini. Nah, ini ada apa nih? Bilang lautan yang terbelah di sana. Nah, jadi itu ada lautan yang terbelah. Terus di sini ada Bahtera Nuh, Bahtera Nabi Nuh. Terus yang di sini apa? Bulan terbelah. Iya, bulan terbelah. Nah, jadi itu kira-kira apa gambar itu? Mukjizat, ya betul. Jadi yang pertama mukjizat dulu. Mukjizat ini berasal dari bahasa Arab. Ajaza, yu'jizu, dan mukjizun atau mukjizatun, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Itu menurut bahasa, sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Kemudian menurut istilah, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Berarti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nah, jadi di sini guys, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh seorang pun. Nah, jadi itu mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Ayo coba ulangi lagi. Mukjizat merupakan Sesuatu yang luar biasa. ya untuk membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh seorang pun. Nah, jadi itu dulu pengertian dari mukjizat. Terus lagi karomah. Nah, jadi karomah ini apa yuk kira-kira? Nah, jadi karomah ini merupakan kejadian luar biasa juga. Kejadian luar biasa sama luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya apa dengan mukjizat? Iya, ini untuk Nabi dan Rasul kalau mukjizat. Kalau karomah untuk seseorang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang pilihan Allah, seorang yang taat dan seorang yang soleh tadi. Jadi itu perbedaannya. Kalau persamaannya berarti sama-sama kejadian luar biasa. Ini juga termasuk kepada waliullah atau kekasih Allah. Nah, waliullah atau kekasih Allah, atau wali itu artinya dekat, berarti seseorang yang dekat dengan Allah. Terus lagi irhas. Nah, irhas ini kejadian atau hal istimewa yang terjadi kepada diri calon rasul. Yang terjadi kepada diri calon rasul. Nah, jadi di sini irhas ini merupakan suatu yang istimewa atau hal-hal yang luar biasa juga yang terjadi pada diri calon rasul. Ya, terus lagi maunah. Nah, maunah ini juga merupakan kejadian atau hal luar biasa, hal istimewa yang terjadi kepada seseorang mukmin. Berkat pertolongan Allah.
jadi mengunah ini sesuatu hal istimewa atau kejadian yang luar biasa juga yang terjadi kepada seorang mukmin atau seorang biasa, bukan waliullah, bukan rasul ataupun calon rasul, tetapi kepada seorang mukmin yang ditolong Allah. Nah, jadi antara empat ini bedanya mukjizat terjadi kepada nabi dan rasul. Kalaunya karamah terjadi kepada orang-orang yang soleh atau waliullah atau orang yang dekat dengan Allah. Kemudian irhas berarti yang terjadi kepada diri calon rasul. Kalau maunah kepada seorang mukmin biasa yang ditolong Allah. Nah, jadi bedanya terjadinya pada siapanya di sini. Nah, jadi ini bedanya di garis bawahi. Nah, kalau persamaannya berarti sama-sama kejadian yang luar biasa atau hal-hal istimewa yang terjadi kepada ini tadi. Jadi persamaannya itu, perbedaannya itu. Nah, jadi itu harus diingat. Kemudian kita masuk lagi kepada contohnya. Nah, contoh mukjizat kira-kira apa? Tadi sebelumnya sudah kalian sebut pada awal tadi contoh mukjizat. Contohnya apa? Yaitu mukjizat Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi? Yaitu Al-Quran mukjizatnya. Jadi mukjizat itu juga terbagi menjadi dua. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat akliyah. Nah, kalau mukjizat kauniyah itu mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera, atau bisa dilihat, pokoknya bisa dirasa oleh panca indera, atau nampak, sesuatu yang tampak. Misalkan apa tadi? Misalkan laut terbelah, tongkat Nabi Musa itu dapat dilihat, berarti itu merupakan mukjizat kauniyah. Nah, ada lagi mukjizat akliyah yang hanya bisa dirasa atau kita ketahui dari akal, dapat kita pahami dari akal, itu mukjizat akliyah. Contohnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu merupakan yang bisa dipahami oleh akal? Karena kita lihat lagi di situ Al-Quran merupakan kalam Allah yang asli, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, yang tidak bisa dirubah, yang terjaga keasliannya. Kemudian selain itu bahasanya yang indah, itu sudah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya. Jadi itu merupakan mukjizat akliyah dan bisa dipahami oleh akal. Ya, jadi contoh mukjizat tadi Al-Quran, kemudian tongkat Nabi Musa, terus lagi yang tidak hangus dibakar api yang menyala-nyala siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Jadi itu contoh dari mukjizat. Nah, jadi coba tongkat Nabi Musa dulu, ada yang tahu kisah tongkat Nabi Musa yang menjadi ular? Ada yang tahu? Nah, jadi tongkat Nabi Musa itu atas izin Allah menjadi ular ketika melawan raja siapa? Ya, Raja Fir'aun yang melawan untuk mengalahkan Nabi Musa dengan sihir, yaitu mengadakan adanya ular yang untuk menyerang Nabi Musa. Terus Nabi Musa itu atas izin Allah dengan perintah Allah juga itu diabadikan dalam Quran surah Thaha. Quran surah Thaha ayat 19 sampai 21. Nah, di situ ada wa matilka yaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Terus Nabi Musa menjawab, yang di tangan kananku adalah tongkat. Nah, terus lemparkan tongkat itu. Perintah Allah langsung. Padahal sepengetahuan Nabi Musa, tahunya Nabi Musa itu terbatas. Tidak seperti sepengetahuan Allah. Dia hanya mengikuti perintah Allah dengan melemparkan tongkat tersebut, terus menjadi ular atas izin Allah. Terus ular itu mengalahkan musuh-musuhnya yang dari tukang sihir tadi. Nah, di situ Allah tampakkan kejadian luar biasa sebagai bukti kerasulan beliau, sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, jadi itu kisah
Nabi Musa lagi tadi. Terus lagi setelah itu disuruh ambil lagi tongkat Nabi Musa tadi ketika masih menjadi ular tadi. Terus dalam Quran surah Taha ayat 19 sampai 21 itu tadi, ambil tongkatmu, dia akan menjadi semula. Jangan takut, wala takhaf, kata Allah. Nah, terus diambil, kemudian jadi tongkat lagi setelah mengalahkan musuh-musuhnya dari tukang-tukang sihir tadi. Nah, jadi itu kisah mukjizat Nabi Musa. Terus lagi dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Dibakar oleh api yang menyala-nyala. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar pada saat itu? Karena beliau tidak mau menuruti perintah untuk menyembah berhala-berhala pada saat itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim tetap mempertahankan keimanan beliau, terus dibakar. Dibakar itu dengan di kawah yang besar. Dalam suatu riwayat pun melemparkannya tidak bisa dengan langsung memasukkan Nabi Ibrahim ke situ, tapi dengan katapel. Atau katapel, bayangkan katapelnya sebesar apa. Jadi dengan katapel yang besar tersebut dilempar Nabi Ibrahim ke api yang menyala-nyala tadi. Kemudian atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Malah di sini dalam firman Allah, Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang mengabadikan kisah tidak terbakarnya Nabi Ibrahim ini ada. Jadi di sini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadi kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi api itu langsung ada turun ayat perintah Allah untuk menjadikan api itu dingin, dan keselamatanlah atau kesejahteraanlah kepada Nabi Ibrahim. Nah, sehingga dengan itu atas izin Allah, kuasa Allah tadi, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Malah dalam suatu kisah dan suatu riwayat juga pada saat dibakarnya itu, karena di sini firman Allah sesuai dengan ayat ini, dan menjadi keselamatanlah atau kesejahteraanlah bagi Nabi Ibrahim. Nah, katanya Nabi Ibrahim pada saat dibakar itu beliau merasa suatu kenikmatan yang luar biasa ketika dibakar itu. Ketika orang-orang melihat dibakar, padahal Nabi Ibrahim merasa keselamatan dan kesejahteraan bagi dirinya, merasakan kenikmatan, bahkan disuguhkan kenikmatan surga pada saat itu. Nah, itu merupakan mukjizat Nabi Ibrahim, tidak hangus dibakar api yang menyala-nyala, api yang sangat besarnya, luar biasa. Jadi itu kisah mukjizat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa tadi. Nah, jadi sampai situ paham tentang mukjizat? Paham. Terus lagi karamah. Nah, contoh karamah. Karamah ini kejadian luar biasa yang terjadi kepada seorang yang soleh atau yang taat kepada Allah. Contohnya apa? Nah, di sini ada contohnya kisah Ashabul Kahfi, tahu? Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Pernah dengar? Pernah. Nah, jadi contohnya di sini Ashabul Kahfi itu ada berapa orang? Ada 7. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu ada 7 orang. Mereka ini seorang yang taat kepada Allah Ta'ala, seorang yang soleh. Pada saat itu mereka diperintahkan raja, pada saat itu raja yang kafir. Nah, memerintahkan untuk tidak beriman dan ikut menyembah apa yang dia sembah atau berhala-berhala pada saat itu. Karena pada zamannya itu mereka benar-benar berada, kaumnya itu berada dalam kekuburan, menyembah berhala, macam-macam sembahannya pokoknya. Nah, pada saat itu para Ashabul Kahfi tadi, yang 7 orang tadi diminta untuk menyembah itu. Rajanya pada saat itu, nama rajanya Raja Dicyanus. Nah, raja itu yang memerintahkan. Bahkan apabila tidak mau menuruti perintahnya, tidak mau menyembah berhala-berhala tadi, maka akan dibunuh. Nah, maka dengan itu para Ashabul Kahfi atau penghuni gua tadi
berunding, berdiskusi bagaimana caranya agar bisa tetap mempertahankan keimanan mereka, bisa mempertahankan keyakinan mereka tentang agama yang dianutnya, itu agama Allah, agama Islam. Nah, maka dengan itu mereka melarikan diri ke gua. Makanya disebutkan para penghuni gua, Ashabul Kahfi itu. Nah, jadi mereka pergi melarikan diri ke gua itu. Kemudian di situ di cerita ini diabadikan juga dalam Quran surah Al-Kahfi tentang kisah para penghuni gua ini. Nah, jadi pada saat itu dalam surah Al-Kahfi ini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa labisu fi kahfihim salasami'atin sinina wa uzdadu tis'a. Nah, jadi yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Berarti berapa tahun? Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Berarti 309 tahun. Nah, bayangkan pada 309 tahun mereka tinggal di gua itu. Tapi di sini yang merupakan kejadian luar biasa tadi atau keistimewaan tadi, para penghuni gua tadi, para Ashabul Kahfi tadi, mereka merasakan tidur selama di gua itu. Nah, jadi pada saat tidur itu seorang dari mereka bertanya, sudah berapa lama kita tidur? Ada yang menjawab setengah hari, ada yang menjawab 1 hari, sekitar 1 hari atau setengah hari. Nah, pada saat yang dirasakan mereka pada saat itu tidurnya hanya sebentar, hanya setengah hari atau 1 hari, padahal 309 tahun. Nah, jadi itu merupakan mukjizatnya. Mereka merasakan tidurnya itu cuma sebentar, padahal sangat lama. Nah, dari situ yang merupakan mukjizat dari Ashabul Kahfi ini. Jadi paham di situ tentang karamah? Insya Allah paham. Jadi itu suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seorang yang soleh atau yang taat kepada Allah. Nah, selain itu juga contohnya terjadi kepada wali-wali Allah. Nah, pasti pernah kan mendengar karamah-karamah atau kejadian luar biasa yang terjadi kepada wali-wali Allah atau kekasih Allah atau seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu contoh dari karamah. Sampai sini paham contoh karamah? Kemudian irhas. Nah, kejadian atau hal-hal istimewa dari diri siapa? Calon rasul. Iya, calon rasul. Contohnya apa? Jadi ini tadi sebelum sebelum menjadi rasul, mereka sudah ada kejadian luar biasa pada saat bayi, misalkan pada saat anak-anak. Nah, jadi apa contohnya? Contohnya Nabi Isa. Ada yang tahu Nabi Isa? Masa kecil beliau seperti apa? Ketika baru dilahirkan, tahu bisa berbicara. Ya kan, sudah pernah mendengar kisah Nabi Isa, bayi Nabi Isa yang bisa berbicara. Terus lagi tentang pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Jadi pada saat kelahiran Rasulullah itu pada malamnya atau subuhnya di negara Persia runtuhnya bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi runtuh bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian ada lagi padamnya api sesembahan kaum Majusi. Padahal sudah beberapa puluh atau beratus-ratus tahun tidak padam. Pada saat kelahiran Rasulullah, api sesembahan itu padam. Kemudian selain itu, pada masa bayi Nabi Ismail kecil. Nah, Nabi Ismail tadi itu putranya Nabi Ibrahim yang tidak harus dibakar tadi. Nah, pada masa kecil Nabi Ismail ini, beliau ditinggal di suatu gurun Tarzan bersama ibunya pada saat masih dalam kandungan, pada lagi berat kandungan besar, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena perintah Allah. Nah, orang-orang yang soleh pasti mentaati perintah Allah. Jadi ini pada saat melahirkan, karena di padang yang sangat tandus, tidak ada air, tidak ada makanan. Nah, jadi melahirkan pada
di posisi saat itu pastinya bayi yang kecil kehausan. Nah, jadi ibunya bayi Ismail ini atau bayi Nabi Ismail ini mencari-cari berapa kali mencari air untuk memberi minum bayi Ismail tadi karena kehausan. Terus sampai 7 kali lari. Di situ sempat ibunya tadi juga kelaparan, kehausan karena tidak ada sumber makanan pada saat itu. Bahkan melihat ada yang tahu namanya Fata Morgana, yang dilihat seperti ada air tapi sebenarnya tidak. Nah, jadi didatangi itu tetap mendatangi padahal tidak ada air. Nah, setelah beberapa kali tadi 7 kali bolak-balik mencari air, kemudian Nabi Ismail tadi menangis. Kemudian Nabi Ismail tadi menangis, sambil menangis karena kehausan, sambil menangis itu menghentakkan kakinya itu, maka muncullah sumber air ya yang disebut sampai saat ini air Zam-Zam. Nah, jadi itu sehingga mengeluarkan air Zam-Zam yang sangat banyak dan melimpah. Bahkan kejadian luar biasa itu, suatu hal yang luar biasa yang istimewa itu dapat kita rasakan sampai sekarang itu dengan adanya air Zam-Zam itu. Nah, jadi itu sebelum diangkat menjadi rasul, karena merupakan itu tadi irhas, kejadian yang luar biasa atau yang istimewa yang terjadi kepada calon nabi dan rasul. Nah, jadi itu yang merupakan contoh-contoh daripada irhas atau kejadian luar biasa yang terjadi kepada diri calon rasul. Nah, sampai situ paham tentang contoh irhas? Ya, paham. Terus lagi contoh maunah. Nah, maunah ini suatu hal atau kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seorang mukmin yang merupakan pertolongan Allah. Contohnya ada nenek-nenek dalam rumah yang kebakaran, nenek-nenek itu berada dalam rumah. Terus kejadian luar biasa atau keistimewaan yang merupakan pertolongan Allah itu tadi, nenek-nenek ini bisa selamat padahal terkunci dalam rumah. Nenek-nenek yang tua tidak seharusnya, menurut Allah, kita tidak bisa mendobrak atau bisa selamat dari kebakaran tersebut. Tapi atas izin Allah, dengan pertolongan Allah, nenek-nenek itu selamat. Nah, jadi itu merupakan contoh dari Nah, itu contohnya. Jadi ada yang ditanyakan antara yang sudah dijelaskan dari pengertian sampai contoh-contoh tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang kurang jelas? Sudah paham? Enggak? Oke, jadi kita mempelajari ini, kita tahu apa itu mukjizat, karamah, irhas, dan maunah itu pasti ada hikmahnya. Coba hikmah apa yang bisa kita ambil? Sama-sama contoh. Hikmahnya tadi bisa mempertebal keimanan sebagai bukti nabi atau rasul. Kemudian tidak takut kesulitan karena yakin Allah pasti memberikan pertolongan pada hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka karena itu maka dari itu juga bisa mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melihat bagaimana kekuasaan Allah. Nah, jadi sampai situ paham? Insya Allah paham. Oke. Jadi setelah itu di sini kita mengadakan kuis atau game. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi Ibu ingin kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan pilih kelompoknya masing-masing. Ada yang 2 orang, ada yang 3. Sudah ada kelompoknya. Sudah ada. Jadi kelompoknya siapa? Hikmah, Maulida, siapa satunya?
berdua. Dua orang, berarti kelompok muka dan kelompok belakang, ya kan? Nih. Afifah, Nisya, dan Aziza. Oke. Jadi ada kelompok ini kelompok muka, kelompok belakang, depan belakang. Nah, di sini dibagi menjadi setiap kelompok dapat 2. Diacak dulu. Kelompok depan ambil 1. Kelompok belakang ambil 1. Ambil 1 lagi. Belakang 1 lagi. Nah, boleh dibuka. Boleh dibuka. Yang 2 itu merupakan pengertian dari apa? Silahkan tempelkan langsung di sini. Nah, masuk mujizat, karomah, irhas, atau maunah. Ayo langsung kelompok mana yang mau majukan? Ayo langsung buka itunya bisa ditempel. Bila benar dapat 1 poin. Sekalian kedua bisa. Ya, berarti kelompok depan. Ya, mujizat ini deh Pak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, berarti itu masuk benar. Berarti dapat 1 poin. Ada seorang mukmin, berarti maunah, berarti benar lagi kelompok 1 atau kelompok depan. Ya, silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok depan. Kelompok belakang, ayo kelompok belakang silakan maju tempelkan. Ya, ini dulu. Kenapa masuk karomah? Iya, baca. Kejadian luar biasa yang dibenarkan kepada seseorang yang soleha dan taat kepada Ya, ya, betul. Kemudian ini kenapa masuk irhas? kejadian atau hal yang istimewa terjadi pada diri dan masuk. Ya, betul. Jadi betul keduanya. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok belakang. Jadi karena benar keduanya berarti dapat 2 poin. Terus lagi ada lagi ini yang kedua. Kelompok belakang tadi sudah, kelompok depan ambil duluan. Ayo belakang. Ambil. Ya. Itu berisi contoh-contohnya. Berarti masukkan kemana contohnya? Ya, silahkan diskusikan dulu dengan kelompoknya. Bila sudah dapat bisa langsung maju. Ayo. 1, 2, sudah. Tempel. Oke, ini contohnya. Berarti ini kelompok depan lagi duluan. Ayo. Nah, kenapa ini masuk contoh irhas? Iya, sebelum betul. Ini lagi kenapa masuk ke maunah? Iya, kalau terjadi kepada orang biasa ya kan? Ya, betul semua. Tepuk tangan lagi buat kelompok. Berarti dapat 2 lagi. Kelompok belakang silahkan maju. Tempel langsung. Nah, kenapa itu masuk mujizat? Masalah Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakar. Iya, betul. Yang masuk kelompok? Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok belakang. Nah, berarti ini poinnya sama. Poinnya sama, berarti belum ditemukan siapa pemenangnya dalam games atau quiz kali ini. Jadi karena skornya masih imbang, berarti ada lagi pertanyaan bebas dari Ibu. Silakan angkat tangannya dulu. Siapa yang lebih dulu angkat tangan, itu yang akan menjawab. Siap-siap. Bayi Nabi Ismail bisa dengan hentakan kakinya. Soalnya belum selesai. Dengan hentakan kakinya bisa mengeluarkan air zam-zam, dan bayi saat
Irhas berarti terjadi kepada Calon Nabi. berarti kelompok depan. Benar apa salah? Ya, benar. Berarti tidak salah. Terus lagi pertanyaan kedua. Ini ada 3 pertanyaan supaya bisa mendapat siapa yang menang. Nah, dengarkan, kemudian angkat tangannya setelah pertanyaan selesai. Bisa mengukuhkan atau mempertebal keimanan, menghilangkan rasa takut, kesulitan, kesusahan, karena yakin bahwa Allah Maha Menolong atau Maha Penolong, merupakan apa tadi? Maunah. Nah, merupakan titik-titik dari merupakan titik-titik dari adanya mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Apa? Hikmah. Iya betul, hikmahnya nah, jadi di sini ada. Nah, satu pertanyaan terakhir. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang soleh atau taat kepada Allah merupakan iya betul. Jadi kepada seseorang yang soleh. Nah, berarti di sini ada 4, ini ada 7 berarti pemenangnya kelompok depan. Ya, tepuk tangan buat kelompok depan. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian yang bagus, kemudian mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan aktif. Ya, jadi ini sampai bagian akhir kita pembelajaran, kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi yang kita pelajari hari ini ada mukjizat, karamah, irhas dan maunah. Keempatnya sama-sama merupakan kejadian yang luar biasa. Kemudian itu persamaannya. Kemudian perbedaannya yang terjadi tadi. Kalau mukjizat terjadi kepada diri Nabi dan Rasul. Kalau karamah terjadi kepada orang yang soleh dan taat kepada Allah. Kalau irhas, iya. Kalau maunah, iya. Jadi itu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian ada tugas kalian di rumah. Silahkan dijawab. Nah, silahkan dijawab ini nah. Nanti teman-temannya bisa lihat soalnya di sini. Nanti dijawab, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi pertemuan berikutnya kalian mengumpul mengumpul jawaban kalian dan kita kembali belajar tentang tadi ini merupakan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan atau keistimewaan. Pada pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Tahu akhlak terpuji? Akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nanti ada bentuk-bentuknya. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu saja dari Ibu sini. Sampai sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jadi sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan memperoleh keberkahan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.